Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Rahbi syahdri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini kami akan membentangkan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Maksudnya adalah ayat yang pertama ialah Allah yang Maha Pengasih, dan yang kedua yang telah mengajarkan Al-Quran, dan yang ketiga Dia menciptakan manusia, yang keempat mengajarkannya pandai berbicara, dan yang kelima matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, yakni berpaksi. Antara intisari ayat yang pertama adalah rahmat dan kasihnya Allah SWT yang tidak berpenghujung. Antara intisari ayat yang pertama adalah rahmat dan kasih Allah SWT yang tidak berpenghujung. Maksudnya Allah bagi kita banyak nikmat, Allah bagi manusia ni banyak nikmat. Salah satunya Allah cakap dalam Al-Quran, Allah janjikan syurga buat orang-orang yang bertakwa. Jadi itu antara intisari ayat yang pertama. Dan yang kedua, Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dan mengajarkan manusia berkenaan isi kandungan Al-Quran. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mengajarkan kita, mengajarkan umat manusia zaman sekarang untuk mengenali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaannya. Maksudnya adalah Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaannya. Maksudnya, coba kita bayangkan, kalau mata kita berada di belakang, mulut kita berada di belakang leher juga, apa jadi dengan manusia? Macam mana manusia itu makan? Tapi Allah sudah ciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan, dengan sempurna. Maka nikmat apa lagi yang kita dustakan? Dan yang keempat, Allah kurniakan kalam untuk manusia berbicara serta pelbagai ilmu pengetahuan akal. Maksudnya di sini, di dalam Al-Quran ada banyak ilmu-ilmu pengetahuan tentang isi kandungan Al-Quran, tentang akidah, tentang ilmu sains, dan banyak lagi. Allah kurniakan kalam tersebut untuk apa? Untuk mengenali Islam lebih dalam lagi. Dan juga Allah ciptakan kalam-kalam Allah ni untuk menjadikan senjata untuk menghadapi orang-orang kafir. Contohnya ketika berdebat dengan orang-orang kafir, untuk ceramah, untuk ketika orang-orang kafir menanyakan soalan tentang ilmu agama Islam. Jadi kita boleh gunakan dalil-dalil dalam Al-Quran untuk digunakan pakai untuk menjawab soalan-soalan mereka. Dan yang terakhir, yaitu ayat yang kelima, Allah juga mengaturkan pergerakan bulan dan matahari pada paksinya yang tetap. Jadi maksudnya di situ Allah juga sudah mengaturkan mengenai pergerakan bumi dan matahari, bulan mengikut paksinya. Menurut ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu kajian, orang-orang kini dorang kaji tentang pergerakan bumi, matahari mengikut paksinya. Jadi Allah sudah catatkan dalam Al-Quran pergerakan bumi ni, matahari beribu tahun yang lalu. Jadi orang kaji sebenarnya sudah lama ada dalam Al-Quran. Jadi, pengajaran yang kita dapat daripada surah Ar-Rahman ini adalah kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah sebut sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1,
Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak. Jadi nikmat apa lagi yang kita dustakan sebenarnya? Banyak Allah memberikan kita nikmat tanpa kita sedar. Salah satunya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita melihat, nikmat kita bernafas, nikmat kita dalam Islam, nikmat iman. Banyak sebenarnya. Tanpa kita sedar, Allah memberikan kita nikmat. Pengajaran yang kedua pula, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran serta beramal dengannya. Sebab apa kita kena memahami Al-Quran ini? Kerana di dalam Al-Quran itu mempunyai banyak ilmu. Pengetahuan yang kita boleh manfaatkan dan kita boleh beramal. Apabila kita beramal dengan ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan kita rahmat dan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah sebut di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Jadi jelas di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kehidupan dan kematian itu adalah untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Macam mana kita hendak memperbanyakkan amal? Dengan memperbanyakkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya kerana untuk beribadat kepadaku. Jadi, contoh-contoh ibadat itu adalah apa? Salah satunya adalah membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami Al-Quran. Kerana Allah telah janjikan, siapa yang berusaha mengamalkan Al-Quran dan berusaha untuk mempelajarinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan syurga kepadanya. Dan Al-Quran itu sendiri yang memberi syafaat kepada orang tersebut, kepada pembacanya. Sebab Al-Quran itu juga adalah salah satu rukun iman. Jadi pengajaran yang ketiga yang kita dapat di dalam surah Ar-Rahman ini pula adalah kita hendaklah menuntut ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah sebagai pengisian jiwa dan juga pembentukan akhlak kita sebagai seorang muslim. Kerana Al-Quran ini juga adalah salah satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran ini terdapat bermacam-macam hukum-hukum untuk kita pelajari, antaranya hukum fardu ain dan juga fardu kifayah. Sebagai contoh, hukum kita mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Dan apabila kita mengamalkan ilmu tajwid itu dalam bacaan Al-Quran, itu adalah hukumnya adalah fardu ain. Pengajaran yang keempat yang kita dapat di dalam surah Ar-Rahman ini pula adalah kita hendaklah sentiasa memikirkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam seisinya. Cuba kita lihat dunia ini. Allah telah ciptakan bermacam-macam. Allah telah ciptakan gunung-gunung, Allah telah ciptakan langit, Allah juga telah ciptakan lautan. Untuk apa Allah menciptakan semua itu? Allah mau tunjukkan kepada kita tentang kebesaran-kebesarannya sendiri. Jadi, pengajaran yang keempat yang kita dapat dalam surah Ar-Rahman ini adalah kita hendaklah sentiasa memikirkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam seisinya. Coba kita lihat, Allah telah menciptakan bermacam-macam. Salah satunya, Allah telah menciptakan gunung-gunung, Allah telah ciptakan langit, Allah telah ciptakan lautan. Untuk apa Allah ciptakan? Karena Allah mahu tunjukkan kebesarannya. Di dalam Al-Quran sendiri ada mengatakan, kejadian siang dan malam itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sinilah kita boleh lihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, setakat itu saja yang kami kongsikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebab apa? Sebab jika kita tidak belajar tentang ilmu-ilmu dalam Al-Quran, kita tidak akan tahu cara bersyukur dengan Allah. Kita tidak tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh dapat apa yang kita pelajari dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5 tadi. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.